Jumat 15 Maret 2020 pukul 4 sore waktu Australia. Tidak terasa sudah hampir 4 tahun gue menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu dan besok gue akan balik ke Jakarta. Pulang ke Jakarta bukan hal yang menyenangkan buat gue, terlebih semenjak ibu gak ada. Bahkan bisa dibilang sebenarnya kepergian gue ke Australia alih-alih untuk melupakan kenangan tidak menyenangkan itu. 5 tahun lalu. Mas, kamu mau lanjut kemana nanti setelah lulus SMA? Kayaknya aku mau ambil kuliah di luar negeri, Bu. Wah, bagus itu. Emangnya kamu mau jurusan apa? Seni rupa. Ada universitas bagus di sana yang aku incar. Bagus. Tapi nanti kalau Mas Iyo pergi, ibu sendiri deh. Kan ada anak ibu satu lagi, Mas Rangga. Gue tahu betul apa yang akan menjadi respon ibu saat itu. Dan seketika ekspresi ibu langsung berubah. Ibu memang gak suka sama Mas Angga. Bisa dibilang sedikit jaga jarak. Mas Angga adalah anak dari istri pertama bokap, abang tiri gue. Dia tinggal bareng keluarga gue sejak ibunya meninggal, yang entah karena apa. Semula memang keadaannya baik-baik saja, sampai akhirnya ibu menemukan sebuah foto. Saat itu hanya ada gue dan ibu di rumah. Ibu langsung menunjukkan foto itu sama gue. Gue merasa tidak ada yang janggal. Itu hanya foto Mas Rangga waktu masih kecil sama ibu kandungnya. Tapi mukanya tidak terlihat karena sobek. Lalu ibu menunjuk pada sebuah bayangan yang ada tepat di belakangnya. Gue saat itu gak tahan karena menahan sakit perut. Langsung kabur ke kamar mandi. Ibu teriak kenceng banget. Gue langsung keluar dan mendapati ibu sedang jongkok, ketakutan sambil megang foto tadi. Ibu kenapa? Ini bukan masmu. Gimana sih Bu maksudnya? Ibu gak ngerti. Ini, kamu lihat fotonya. Bayangan yang tadi ibu bilang. Ini bukan bayangan biasa. Terus itu apa? Itu makhluk jahat. Dan dia ada sama masmu sekarang. Di saat yang bersamaan gue sama ibu kaget karena Mas Rangga tiba-tiba udah berdiri ngejauh dari gue dan ibu saat itu dengan tatapan paling aneh. Apaan di kamar saya? Ibu lagi beresin kamar lo tadi. Terus gue dipanggil suruh bantuin. Itu foto saya kenapa dipegang sama ibu? Ini tadi ibu nggak sengaja nemu di bawah tempat tidur kamu. Sejak hari itu, sikapnya berubah, dia jadi mudah marah. Kadang kalau amarahnya tidak terbendung, dia suka melempar-lempar barang, teriak-teriak sendiri. Pernah, suatu hari ayah memergoki dia membunuh seekor burung kesayangan ayah di samping rumah. Serentetan masalah yang sudah Mas Rangga buat, membuat ayah memutuskan untuk mengurungnya di kamar. Beberapa ahli seperti dokter, ustadz, hingga orang pintar sudah pernah dipanggil ke rumah untuk menyembuhkan Mas Rangga. Dan semua jawabannya selalu sama. Saya tidak bisa bantu anak ibu dan bapak jika dia tidak bisa ikhlas. Kata ikhlas, ini selalu menjadi tanda tanya semua orang. Ikhlas karena apa? Apa dia pernah berbuat sesuatu di masa lalunya? Apa dia belum ikhlas dengan kepergian ibunya? Tidak pernah ada jawaban yang pasti. Suatu hari ibu pernah bilang sama ayah untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa, tapi ayah bersikeras untuk tetap merawatnya di rumah saja. Keadaan rumah makin kacau balau. Hampir setiap hari ayah dan ibu selalu berselisih paham, sampai entah kapan tiba-tiba suasana rumah kembali damai. Mas Rangga juga sudah kembali normal dan bisa berkomunikasi seperti biasa. Bahkan dia sempat meminta maaf kepada ayah, ibu dan pasti gua. Tapi justru ketika keadaan membaik, ibu masih saja menaruh rasa curiga. Sampai akhirnya secara tiba-tiba ia jatuh sakit. Bukannya sembuh, keadaan ibu justru semakin menurun.
Badannya semakin kurus dan akhirnya ibu hanya bisa berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Mas Rangga menjadi salah satunya yang memiliki waktu untuk menjaga ibu. Dia bahkan sengaja tidak mengambil pekerjaan hanya untuk menjaga ibu. Tapi ibu menolak. Dia memilih untuk dirawat oleh Mbok Darmi. Tapi terkadang Mas Rangga suka membantu juga, karena katanya kasihan kalau Mbok Darmi yang mengurus rumah sekaligus jagain ibu. Jujur, awalnya gue merasa dia mencari muka sama ibu. Tapi karena ibu juga keras kepala, akhirnya dia mengalah. Akhirnya dia tetap bekerja, tapi dari rumah. Gue bisa lihat kalau ibu tidak pernah nyaman kalau Mas Rangga ada di rumah. Pada suatu waktu, hari itu gue libur dan mutusin untuk nemenin ibu di rumah. Mbok Darmi lagi pergi beli makan. Ayah dan Mas Rangga pergi sejak pagi. Ibu bilang kalau gue harus hati-hati karena dia sedang mengincar orang lain untuk disakiti. Gue bingung perkataan ibu, membuat gue teringat kejadian masa lalu Mas Rangga dan akhirnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam benak gue. Apa dia mengincar gue? Lalu apakah sakitnya ibu sekarang karena ulahnya? Dan kematian ibunya dulu juga karena dia. Gue merasa sangat jahat saat itu. Dulu gue selalu berpikir dia hanya korban akan sesuatu yang tidak terlihat. Tapi jika kemungkinan itu ada, bahwa dia adalah dalang juga tidak bisa saja benar. Lamunan gue terhenti ketika tiba-tiba ibu menarik baju gue dan menunjuk ke arah pintu, tepat di depan pintu kamar. Ibu, ada Mas Rangga, sambil menggenggam sebuah pisau yang berlumuran darah dan menenteng sesuatu seperti kepala manusia. Itu adalah kepala ayah. Gue kaget setengah mati. Dia memotong kepala ayah, dan notabene-nya orang tua dia juga. Mas Rangga, lo gila ya? Iya, saya memang gila. Apa masalahmu? Emang ternyata dari dulu ibu benar. Lo tuh gak beres, Mas. Memang ibu gak salah. Sejak pertama kali kalian lihat foto saya dan saya mendengar semua pembicaraan kalian soal bayangan itu. Memang benar. Mendingan sekarang lo pergi, atau gue telepon polisi sekarang juga. Coba saja. Tiba-tiba ada yang menutup pintu dari luar. Udah pasti itu Mbok Darmi. Bo, jangan masuk. Lari yang jauh, telepon polisi. Mas Rangga lari ke arah pintu depan dengan maksud mengejar Mbok Darmi. Kesempatan gua untuk bawa ibu keluar dari rumah, dan gua berhasil keluar lewat pintu belakang. Hal yang pertama kali gua lihat saat itu adalah tubuh ayah. Ibu yang melihatnya langsung ternangis terjerit. Tangisan ibu pun terdengar oleh Mas Rangga. Gua pun berlari sejauh mungkin sambil menggendong ibu, dan gua bisa lihat dari kejauhan Mbok Darmi sudah tergeletak di tanah. Berhenti kamu di sana, Yo, atau saya akan bunuh ibu kamu. Di saat yang bersamaan gue mendengar suara tembakan dan itu membuat gue berhenti berlari. Biarkan saya untuk membalas semua rasa dendam ibu saya. Lo sudah bunuh ayah, Mas. Sekarang ibu gue mau lo bunuh juga. Lo tega. Lo itu sebenarnya manusia apa bukan sih? Hah? Semua dalangnya ada pada ayah. Ibu saya dijadikan tumbal oleh ayah kamu agar dia bisa memenangkan haknya sebagai pemimpin di perusahaan yang sekarang dia jalani. Saya menyaksikan sendiri bagaimana ibu meninggal. Bahkan di saat terakhirnya dia masih memanggil nama ayah. Beruntungnya ayahmu saat itu, saya masih terlalu belia untuk bisa melawannya. Lalu dia pergi begitu saja meninggalkan kami. Sejak saat itu, saya hidup dirundung rasa takut. Saya sangat marah dan terkadang jika perasaan itu sudah tidak terbendung, saya akan menyakiti diri saya sendiri. Namun Tuhan masih sayang saya. Saya pun sembuh. Walaupun terkadang memang amarah saya, dan sekarang saya mau membalas dendam ibu saya. Rasa sakit yang selama ini saya rasakan. Namun belum sempat dia melancarkan niatnya, beberapa warga datang bersama polisi, menembak kaki Mas Rangga. Rangga berhasil ditangkap, tetapi tidak membuat ibu selamat. Ibu tertembak dan meninggal saat perjalanan ke rumah sakit karena kehabisan darah. Kejahatan yang dibuat Mas Rangga tidak membuatnya jeblos ke dalam penjara. Mas Rangga diduga mengalami kelainan jiwa sehingga ia ditempatkan di rumah sakit jiwa seumur hidup. Para penumpang kami yang terhormat, selamat datang
di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Tidak akan pernah jadi hal yang menyenangkan memang. Tapi jika itu untuk mengenang ibu, meskipun harus merasakan sakit dan amarah, gua akan tetap pulang.